Banjir besar mengamuk di Guangdong, Tiongkok, menenggelamkan beberapa bangunan hingga ke lantai 3. Orang-orang di Xi'an, Provinsi Shaanxi, Tiongkok melaporkan bahwa lebih dari 200 anak di Taman Kanak-kanak Jidaibao Golden Joy City tempat anak-anak mereka berada, mengalami dugaan keracunan makanan pada Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022. Seorang reporter menelepon Biro Pendidikan setempat, dan staf mengatakan bahwa hal tersebut memang terjadi. Sementara itu, banjir melanda banyak tempat di Tiongkok. Dalam beberapa hari terakhir di Provinsi Guangdong, hujan lebat mendatangkan bencana. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan parahnya banjir di kota Yingde dan orang-orang masih belum menerima bantuan. Departemen Pemeliharaan Air Tiongkok melaporkan bahwa ada 99 sungai di bagian tengah dan hilir Sungai Sijiang di lembah Sungai Su, dan banjir di atas tingkat peringatan. Di antaranya, Sungai Beijiang di Guangdong dan Sungai Lean di Jiangqi yang terdampak banjir terbesar sejak catatan pengukuran ketinggian air dibeberkan. Provinsi Guangdong, Tiongkok, meluncurkan tanggap darurat bencana tingkat pertama. Pada pukul 6 sore pada tanggal 21 Juni lebih dari 220.000 orang di provinsi tersebut terpaksa mengungsi. Dikarenakan hujan deras secara terus-menerus dan tingginya debit air dari Waduk Hulu, Kota Qingyuan, Provinsi Guangdong dan tempat-tempat lain dilanda banjir parah. Ada video yang menunjukkan bahwa di kota Yingde, Qingyuan, banyak bangunan terendam air hingga beberapa di antaranya terendam hingga ke lantai 3. Akibat dahsyatnya ketinggian air, sehingga hanya menyisakan atap bangunan yang bisa terlihat. Pemandangan bencana banjir sangat menakutkan. Beberapa tempat dataran rendah dikepung dengan lautan, pohon-pohon pun terendam, dan hanya menyisakan pemandangan puncak pohon. Foto seorang pria lansia yang menunggu penyelamatan di atap rumah yang terendam banjir telah beredar luas, dan banyak orang khawatir dengan bencana setempat. Penduduk setempat mengungkapkan bahwa pihak berwenang bermaksud untuk meredam unggahan yang menunggu operasi penyelamatan. Dia memposting di Weibo, "Saya tidak tahu berapa kali saya memposting blog. Pencarian terpopuler telah diredam, dan semua jenis gosip dan hanya berita hiburan ditinggalkan di bagian teratas." Orang-orang Yingde yang benar-benar menunggu untuk diselamatkan sedang dalam pencarian terpanas, akhirnya menghilang tanpa jejak. Lebih parah lagi, stasiun Yingde, aliran utama Sungai Beijiang, pada tanggal 22 Juni waktu setempat, membawa puncak ketinggian air sekitar 36 meter, yang merupakan rekor ketinggian air tertinggi sejak tahun 1915. Pihak berwenang memperingatkan penduduk yang berada di basement, termasuk bangunan dengan ketinggian 2 lantai untuk segera mengungsi. Pada tanggal 21 Juni sekolah-sekolah di distrik Qincheng, Kota Yingde, dan Kabupaten Yangshan di Kota Qingyuan mengeluarkan pemberitahuan penangguhan kelas. Di Kota Yingde, yang terkena dampak parahnya bencana, menyebabkan pasokan air dan listrik terputus di banyak tempat. Bahkan membuat sinyal telepon seluler melemah, dan beberapa warga kehilangan kontak dengan keluarga mereka. Di Hunan, banjir terjadi di banyak tempat. Ada sebuah bangunan di Huaihua tersapu oleh banjir, menjadi sebuah pemandangan mengerikan. Dalam sebuah video yang direkam oleh warga pada tanggal 19 Juni, orang-orang panik dan berteriak rumah itu telah hanyut. Sebuah bangunan kecil berlantai 3 terperangkap dalam arus deras, dan dalam proses menuju hilir, bangunan itu juga menabrak rumah-rumah lain di sepanjang jalan. Kejadian tersebut membuat penduduk takut sambil berteriak. Baru-baru ini, banyak rumah di Hunan juga tersapu terjangan banjir. Sejauh ini, tidak ada laporan resmi mengenai korban dan kerusakan properti yang dirilis. Banjir melanda 7 provinsi di Tiongkok. Bencana banjir di wilayah selatan Tiongkok belum mereda. Ratusan ribu penduduk harus dievakuasi karena hujan deras yang memicu banjir dan tanah longsor. Hujan deras masih mengguyur Guangdong, Guangxi, dan Jiangqi. Media lokal mengungkapkan bahwa sekitar 85 sungai di penjuru negeri telah meluap. Departemen Manajemen Kedaruratan Guangdong menyatakan bahwa di provinsi tersebut banjir telah membuat 117.600 penduduk direlokasi, menghancurkan 1.729 rumah, merusak 27,13 hektar lahan pertanian, dan mengakibatkan kerugian hingga 250 juta dolar Amerika Serikat (3,7 triliun rupiah). Guangdong hanya satu dari setidaknya 7 provinsi yang terdampak banjir bandang dan longsor.
Badan Perakiraan Cuaca menyatakan bahwa curah hujan di Guangxi, Guangdong, dan Fujian mencapai titik tertinggi sejak 1961. Rata-rata curah hujan mencapai 621 mm dalam kurun waktu 46 hari terhitung mulai tanggal 1 Mei hingga tanggal 15 Juni. Di lembah Sungai Pearl yang meliputi Guangdong serta Guangxi, hujan deras telah membahayakan sekitar 54 saluran air. Hal itu mengancam operasional manufaktur, pengiriman, dan logistik. Rantai pasokan saat ini sudah tertekan karena kontrol ketat COVID-19 di Tiongkok. Shaoguan juga mengeluarkan peringatan bahaya banjir merah kemarin pagi. Itu dilakukan setelah beberapa daerah pedesaan dan kota Foshan meningkatkan skala peringatan banjir mereka dalam beberapa hari terakhir. Di Guangxi, air berlumpur terlihat membanjiri daerah perkotaan. Tim penyelamat mengevakuasi penduduk dengan perahu karet, mobil dan rumah-rumah tersapu banjir. Sekitar 145.000 penduduk dievakuasi dan lebih dari 2.700 rumah ambruk di provinsi ini. Setali tiga uang, India mengalami masalah serupa. Banjir bandang melanda wilayah Assam. Beberapa desa sudah tenggelam tak berwujud. Sekitar 114 hektar lahan pertanian terendam dan 5.000 ternak terbawa arus. Rasanya seperti salah satu pemandangan film Titanic, ujar salah satu penduduk. Otoritas Manajemen Bencana Negara bagian Assam mengatakan, lebih dari 4 juta orang telah terkena dampaknya.